Gumi Sasak pada masa prasejarah. Zaman prasejarah dan asal-muasal penghuni Gumi Sasak. Banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di masa lalu hingga hari ini, akan tetapi sebagian besar peristiwa-peristiwa tersebut tidak dicatat atau ditulis. Pada masa tersebut, mungkin orang belum mengenal huruf atau budaya baca tulis, sehingga tidak ada keterangan-keterangan yang ditinggalkan secara tertulis. Sumber-sumber yang menjadi informasi adalah penemuan benda-benda arkeologis, seperti penemuan tengkorak, tulang belulang manusia purba, alat-alat dan senjata yang sederhana, serta jejak-jejak yang ditinggalkan pada lingkungan alam atau geologis. Masa itu disebut dengan zaman prasejarah. Sedangkan, masa setelah manusia mengenal tulisan, sehingga berbagai peristiwa dapat tercatat, disebut sebagai zaman sejarah. Kehidupan nenek moyang Gumi Sasak pada zaman prasejarah sangat menarik untuk dipelajari, serta memiliki ciri khas yang berbeda dengan suku-suku lainnya di Indonesia. Kekhasan tersebut dapat dilihat dari struktur dan model budaya yang kini berkembang. Berbagai penemuan-penemuan yang diperoleh oleh masyarakat belum mendapatkan jawaban karena memang belum dilakukannya penelitian dengan menggunakan teknologi tingkat tinggi seperti radioisotop. Sampai saat ini, sumber informasi yang dapat dijadikan sebagai kajian tentang perjalanan orang-orang Sasak sejak eksisnya di Pulau Lombok adalah melalui cerita-cerita rakyat, babat lontar, barang-barang peninggalan masa lalu, dan hasil penemuan artefak bukti arkeologis lainnya. Sementara cerita-cerita rakyat dan babat lontar ini secara keilmuan belum bisa dijadikan sebagai acuan ilmiah untuk mengetahui tentang kebenaran suatu peristiwa dalam sejarah. Beberapa bukti kehidupan di Gumi Sasak dapat kita buktikan dengan beberapa penemuan seperti di Gunung Piring yang terletak di Desa Teruai Kecamatan Pujut Lombok Tengah oleh Proyek Penggalian dan Penelitian Purbakala Jakarta pada tahun 1976, sedikit banyak memberikan gambaran tentang tata cara hidup serta sumber bahan makanan masyarakat suku Sasak masa lampau. Penemuan-penemuan tersebut berupa periuk utuh, kereweng, kerangka manusia, sisa kulit kerang, arang, fragmen logam dan binatang. Selain penemuan arkeologis tersebut, juga ditemukan arca Buddha Avalokiteswara, nekara dan batu nisan yang berhuruf Cina dan Arab. Penemuan-penemuan tersebut memberi sinyalemen bahwa masyarakat suku Sasak masa lampau atau zaman prasejarah sudah ada dan telah menjalin hubungan yang intens dengan dunia luar. Terbukti dari beberapa penemuan benda-benda purbakala di daerah Lombok Selatan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kira-kira pada akhir zaman perunggu, Pulau Lombok bagian selatan telah dihuni oleh sekelompok manusia yang hampir sama kebudayaannya dengan penduduk di Gua Tabon Vietnam Selatan, penduduk di Pulau Palawan Filipina, penduduk di Gilimanuk Bali, dan penduduk di Malielo Sumba. Menurut beberapa ilmuwan, kebudayaan di Gunung Piring itu termasuk ke dalam Shan Huin Kalani Tradition. Umum diketahui bahwa manusia purba di Indonesia merupakan jenis Homo sapiens. Terdapat dua ras Homo sapiens di Indonesia, yaitu ras Mongoloid dan ras Austromelanesoid. Adapun penyebaran kedua ras tersebut. Ras Mongoloid, khusus subras Melayu Indonesia, tersebar di sebagian besar wilayah Indonesia terutama Indonesia yang terletak di bagian barat dan selatan antara lain Sumatera, Jawa, Bali, dan Lombok. Ras Austromelanesoid tersebar di wilayah Indonesia, bagian timur terutama Irian Jaya dan pulau-pulau sekitarnya. Ditelusuri dari beberapa sejarah yang ada di Indonesia dapat disimpulkan bahwa nenek moyang suku bangsa Indonesia menyusuri lembah-lembah sungai di Vietnam dan Thailand, sampai di Semenanjung Malaya. Kemudian, dengan menggunakan perahu bercadik, mereka datang ke Nusantara, mendarat di Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, Bali, Nusa Tenggara termasuk Lombok, sampai ke Flores dan Sulawesi Selatan. Berdasarkan paparan di atas, maka penghuni suku di Pulau Lombok berasal dari Asia Tenggara. Adapun kemudian, penduduk pendatang Nusantara berasal dari Bali, Sulawesi Selatan, Jawa, Kalimantan, Sumatera, Maluku dan Nusa Tenggara Timur.